Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. 2. Empat faktor dalam kegiatan produksi. 1. Faktor sumber daya alam. 2. Faktor sumber daya manusia. 3. Faktor sumber daya modal. 4. Faktor kewirausahaan. 5. Faktor sumber daya informasi. 3. Distribusi atau pengagihan dalam salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancarkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. 4. Faktor pertama yang dapat mengubah distribusi atau biaya. 1. Pembayaran. Faktor lain yang dapat mengharuhi kegiatan distribusi adalah sifat pembayaran. 2. Jumlah penjualan. 3. Sifat barang. 4. Tingkat keuntungan. 5. Modal. 5. Mata rantai distribusi didefinisikan sebagai kegiatan pemindahan dan penyaluran barang atau jasa dari produsen hingga sampai ke konsumen. Dalam mata rantai mencakup berbagai hal dari jenis, harga, jumlah, dan tempat yang dibutuhkan sehingga dapat memperlancar juga mempermudah proses penyampaian barang ataupun jasa dari produsen utama hingga konsumen di ujung mata rantai distribusi. 6. Konsumen adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen adalah pemakai barang dan atau jasa. 7. Tujuan konsumsi: mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik, memuaskan kebutuhan rohani. 8. Pendekatan kardinal adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya. Contoh, seseorang membutuh BBM. Walaupun harganya mahal, mereka tetap akan membelinya karena saat mampu membeli. Nilai tambah kepuasan akan bertambah, itulah yang menyebabkan mereka tetap rela mengeluarkan uang banyak demi mendapatkan BBM. Pendekatan ordinal adalah manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, tidak dapat diukur, namun dapat dideskripsikan dengan sikap bahwa ia lebih kurang atau semua puasnya dibandingkan satu sama lain. Contohnya, seseorang lebih memilih smartphone Samsung daripada smartphone Xiaomi, lebih suka iPhone daripada smartphone Samsung, lebih tertarik Xiaomi daripada Sony. 9. 4. Perilaku ekonomi, yaitu rumah tangga, keluarga, konsumen, rumah tangga, perusahaan, produsen, rumah tangga, pemerintahan, dan tanggal luar negeri. 10. Permintaan adalah banyak jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, singkat pendapat tertentu, dan dalam periode tertentu. Penawaran: banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, pada tingkat tertentu. 11. Faktor-faktor yang mengharuhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri, perubahan harga barang yang berkaitan. 2. Tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. 3. Populasi penduduk. 4. Selera konsumen. 5. Adanya barang pengganti. 6. Tingkat kebutuhan terhadap suatu. 7. Barang intensitas. 8. Mode tren. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain.
3. Biaya faktor produksi. 4. Tingkat teknologi. 5. Keuntungan yang diharapkan. 6. Adanya tingkat persaingan. 7. Harapan masa depan. 11. Contoh hukum permintaan pada usaha jasa adalah jasa ojek online. Pemesanan ojek online dibantu oleh teknologi sehingga semakin mudah dan praktis. Contoh hukum penawaran pada usaha dengan adalah sebuah toko kue menjual pie yang sangat enak dan banyak orang yang menginginkannya dan juga menyebut toko kue tersebut. Tiba-tiba harga pie tersebut naik jadi 2 kali lipat karena pemilik merasa tetap ada yang membelinya. Hal ini tidak benar karena pie yang tadinya laris akan terbuang sia-sia karena konsumen berpikir 2 kali lipat setelah harganya naik. 13. Diketahui fungsi permintaan telur ayam di pasar. Ide 0,5 P plus 20 apabila harga telur ayam 200 butir maka jumlah yang ditawarkan 100 butir ketika harga naik menjadi 2.400 per butir telur yang ditawarkan naik menjadi 2.000 butir. Harga keseimbangan pasar berdasarkan data tersebut adalah A 140, B 210, C 420, D 510, E 560. Jawaban soal keseimbangan pasar E.